Saudara dan saudari yang terkasih, kita mengenal istilah skala prioritas seperti yang tadi saya katakan pada bagian pengantar. Kita menentukan tujuan dari suatu kegiatan, maka kita menyusun langkah-langkah yang pasti supaya saya bisa mencapai tujuan yang telah saya gariskan, yang telah saya tuliskan. Langkah utama yang menurut saya atau tim panitia menjadi langkah inti, saya tempatkan pada bagian yang pertama. Baru langkah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sampai saya mendekati tujuan tersebut. Kita menentukan skala prioritas demi tercapainya tujuan yang ingin kita peroleh. Dan dengan skala prioritas, kita semakin dekat pada tujuan dan menjadi jelas arah kita mau kemana. Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita belajar tentang skala prioritas. Apapun yang sedang kita kerjakan, maka kita bisa bertanya, ketika saya hidup dalam hidup sehari-hari, ketika saya bekerja di lingkup masyarakat atau pelayanan di gereja, sebetulnya apa yang menjadi prioritas hidup saya? Rasul Paulus dalam bacaan pertama mengajarkan kepada jemaat atau umat di Tesalonika untuk membuat skala prioritas dalam hidup mereka, terutama ketika mereka berelasi secara pribadi dengan Tuhan dan juga berkomunikasi dengan sesama jemaat di Tesalonika. Pada bagian awal ia mengatakan demikian, "Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih payah lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu." Bagi Rasul Paulus, tujuan hidupnya skala prioritas jelas. Setelah peristiwa di Damsyik, ia langsung menghadapkan dirinya, tujuan hidup saya adalah menuju kepada Tuhan yang telah menobatkan saya. Maka apapun pelayanan saya, perkataan, perbuatan, dan apapun tindakan saya, kegiatan saya, semuanya terarah kepada Tuhan. Maka kalau kita baca surat-surat Paulus, entah kepada siapapun atau kepada jemaat dimanapun, selalu nuansanya adalah Paulus mengandalkan Tuhan dalam pelbagai macam bentuk peristiwa dalam hidupnya. Seperti pada bagian akhir bacaan pertama hari ini, ia mengatakan, "Tak putus-putusnya aku mengucapkan syukur kepada Allah." Artinya, apapun peristiwa hidupnya, selalu yang pertama dan utama Allah ditempatkan sebagai bagian yang utama. Demikian pula dalam bacaan Injil. Memang hari-hari ini kita mendengar tentang Injil, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Akan tetapi, sebenarnya Yesus mau mengajarkan kepada para pendengarnya, baiklah kita belajar dari orang Farisi dan juga dari ahli Taurat tentang membuat skala prioritas dalam hidup saya, terutama ketika saya berelasi secara pribadi dengan Tuhan dan mencoba untuk menerapkan ajaran agama yang saya yakini. Yesus mengajak kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang menjadi pilar utama ketika saya menjalin relasi pribadi dengan Tuhan sendiri? Apakah saya juga memberikan ruang dan kesempatan kepada Tuhan supaya berbicara dalam hati saya kepada diri saya sendiri? Apakah saya juga dengan sungguh menyadari ketika saya berdoa secara pribadi, ketika saya melayani di masyarakat atau di lingkup jemaat gereja, saya juga sebetulnya melayani Tuhan? Atau di sisi lain, apakah saya seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, membiarkan tujuan hidup saya berdasarkan keinginan yang ingin saya capai, itu menjadi acuan utama hidup saya dan menjadi skala prioritas saya yang utama? Prioritas saya adalah keinginan saya sendiri dan bukan kehendak Allah. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, agar Tuhan senantiasa meneguhkan kita dan membuka pintu hati kita, membiarkan kita sadar
bahwa panggilan hidup orang Kristiani adalah membuat skala prioritas untuk Allah. Mari kita hening sejenak.